menanamkan kecintanya kepada Rasulullah. Jadi itu yang dikatakan oleh sebagian besar ulama ya, mengatakan sebelum mengajarkan ibadah kepada anak-anak, kenakan mereka dulu kepada Allah, cintakan dulu kepada Allah, kemudian cintakan dulu kepada Rasulnya, kemudian cintakan kepada ahlul baitnya, dan kemudian kepada para sahabatnya, baru ajarkan ibadah itu sendiri. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, ajarkan anak-anaknya itu sholat di usia 7 tahun. 10 tahun dia nggak sholat, maka silakan pukul. Tapi sebelum 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Kenalkan kepada Rasulnya. Nah ini yang jadi masalah, karena kita nggak kenalin anak-anak kita kepada Rasulnya, kita nggak kenalin anak-anak kepada Allah. Jadi kita bingung di usia 0 sampai 7 tahun itu anak-anak ini bagaimana ya biar pintar, biar bisa calistung. Bukan bertanya tentang bagaimana ya anak-anak ini agar bisa setiap saat mengucapkan alhamdulillah, bisa setiap saat mengucapkan salam. Kemudian bagaimana anak-anak ini santun jadi anak, kemudian dia mencintai alamnya, lingkungannya. Nah itu yang tidak kita bentuk. Terus bagaimana anak-anak itu menjalankan sunah-sunah Rasulnya, mulai dari sunah terkecil, sunah makan minum, sunah tidur, sunah ke kamar mandi. Itu yang lupa kita tidak kenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan kita lupa mengenalkan anak-anak kita itu kepada nama-nama putri Rasul. Kita terlalu bingung ngajarin red, merah is red, biru is blue gitu kan, kuning is yellow. Buat apa bun? Gak ada gunanya. Kalau memang mau ngajarin bahasa Inggris, dua bahasa sama anak-anak, ajarkan caranya. Bapak ngomong bahasa Indonesia terus, ibu ngomong bahasa Inggris terus. Seperti itu kan ngomong di bahasa. Dan itu pakemnya, resepnya. Tapi kalau masih dicampur-campur, ayo main par. Terus mana bagnya gitu kan. Ini warnanya apa? Blue ya. Ini warnanya apa? Red ya. Bukan seperti itu. Hancur itu otak-atak. Rusak otak-atak itu. Bahkan kalau kita belajar dari Rasulullah, Rasulullah itu orang Arab, dilahirkan di suku Quraisy di Mekah. Tapi Rasulullah dibesarkan oleh Bunda Halimah di Bani Sa'ad bin Bakar. Kenapa Rasulullah dibesarkan di situ? Karena di Bani Sa'ad bahasa Arab paling fasih itu di sini. Dan apa kata Rasulullah pada waktu berada di Madinah? Bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku adalah salah satu orang Arab yang bahasa Arabnya paling fasih karena aku dibesarkan di Bani Sa'ad bin Bakar. Itu Rasulullah gitu. Kalau kita orang Indonesia nggak bangga dengan bahasa Indonesianya, bingung ngajarin bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesianya saja masih berantakan. Apa yang terjadi? Waktu masuk SD, anak-anak ngerjakan soal cerita, nggak paham. Siapa yang merusak otaknya? Ayah ibunya. Kenapa? Karena masih kecil bahasa Indonesianya belum teteh, diajari ke Inggris. Itu masalahnya. Gak usah bingung untuk ngajarin anak. Merah is red, putih is white. Bu, bahasa itu adalah bakat. Ibu tahu salah satu dari KKN Kartini, Raden Kartono, di saat Perang Dunia, beliau itu menjadi salah satu penerjemah pertama dari Asia. Kenapa? Karena punya kemampuan menerjemahkan lebih dari 7 bahasa. Dan bahasa Inggris pada anak-anak, kalau memang dia punya bakat bahasa, itu bisa otodidak. Anak saya belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea itu otodidak. Dia dari SD Muhammadiyah 2, mulai kelas 3 itu setiap tahun dikirim olimpiade bahasa Arab, dan dia juga juara bahasa Arab. Tapi dia anak farmasi. Kenapa? Karena ternyata bahasa itu adalah bakat. Jadi kalau ibu-ibu hari ini bingung dengan anak-anak ngajarin bahasa Inggris, gak usah bingung, nanti bahasa Inggris nanti. Yang penting hari ini akhlak anak-anak, akidah anak-anak dulu, dialog keimanannya dulu. Jadi kita bentuk anak-anak itu kayak gini. Adek, dari mana? Dari kamar mandi. Ngapain? Habis pipis. Oh Masya Allah, apa rasanya habis pipis? Enak enggak? Enak. Gimana kalau misalnya adek gak bisa pipis? Nah itu adalah dialog keimanan. Jadi bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah bisa pipis. Bayangin kalau misalnya kita gak bisa pipis, masuk rumah sakit, dipasang kateter. Itu adalah salah satu bentuk dialog keimanan, dan itu yang kita tidak kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak bermain, kita bisa bilang kepada anak-anak, Masya Allah, tadi
misalnya mainan dakon gitu kan, siapa yang menang gitu kan, misalnya yang menang aku, Masya Allah dia menang ya, alhamdulillah ya kita dikasih kemampuan sama Allah bisa menghitung. Jadi dialog keimanan itu sederhana kok, sederhana saja. Jadi misalnya anak mau tidur, kalau mau tidur apa yang harus kita lakukan gitu kan, misalnya sudah diajarkan dia harus ke kamar mandi dulu, berwudu dulu gitu, itu kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi dialog keimanan itu bukan dialog yang istilahnya susah-susah banget gitu, harus menerangkan rukun Islam itu ini itu, enggak, bukan seperti itu. Anak-anak kadang bertanya kan, Bunda, Allah itu ada di mana? Bunda, Allah itu bentuknya seperti apa? Kira-kira kalau pertanyaannya kayak gitu gimana? Bunda, Allah itu ada di mana? Kira-kira ibu mau jawab apa? Ada di mana-mana? Nah? Kemudian kalau anak bertanya di atas arsy itu apa? Anak pasti akan begitu, Bu. Dan ada lagi pertanyaan yang saya itu langsung bingung gitu ya. Anak-anak itu kan cerdas ya, cerdas luar biasa. Dia tanya begini, Bunda, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Setelah Rasulullah wafat, berarti tidak ada nabi dan rasul lagi. Terus tugasnya malaikat Jibril ngapain sekarang lagi duduk-duduk ya gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang-kadang, oh iya ya, kalau ibunya nggak pintar-pintar jawab, habis itu akidah anak itu habis itu. Jadi ini yang memang harus kita pahami, Bunda. Makanya saya bilang kita itu sebagai ibu itu kuatkan dulu akidah keimanan bersama anak-anak kita itu dengan cara apa ya? Dengan cara belajar. Memang salah satunya memang harus belajar. Dan nggak apa-apa sih kalau Sada Aminah nanti mungkin bikin kelas kecil-kecil ya, belajar tentang akidah keimanan, itu bicara tentang iman Islam seperti itu bagus sekali sebenarnya Sada, untuk ibu-ibu itu biar bisa ngomong juga sama anaknya gitu kan. Dan rekomendasi pembicaraan kadang kita nggak tahu kan. Iya, nggak apa-apa Ustazah, nanti kan bisa ini mungkin bisa ikut kelas-kelas kelas-kelas. Nah kemudian untuk yang selanjutnya ya, sholat sedekah itu sendiri ya. Ini memang sebuah ibadah ritual yang memang sebenarnya gampang ya. Sebenarnya anak-anak itu diajari karena anak-anak itu cerdas ya. Tapi masalahnya mereka mau mendirikan sholat dengan kesadaran sendiri, mereka mau bersedekah dengan kesadaran sendiri, itu yang susah. Makanya saya bilang belum tentu loh ya orang-orang yang kita lihat sholatnya bagus, zakatnya bagus tuh dia nggak korupsi, ternyata dia ada yang korupsi juga gitu kan. Dan kemudian itu masalah iman ya. Kalau iman itu masalahnya karena kita nggak bisa lihat gitu. Kita masa bisa lihat iman anakku sudah tinggi gitu, imanku masih rendah gitu, kecuali diri kita sendiri yang betul. Itu pun aja juga masih belum tentu benar gitu. Tapi kalau merasa kok imanku lagi melorot ya itu sering terjadi kita alami gitu. Karena memang iman itu naik turun. Nah kemudian 3 komponen dari seorang generasi Qur'ani ya. Ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya pada waktu kita mendidik anak. Yang pertama adalah hati. Hati itu memang harus benar-benar kita perhatikan ya. Karena untuk menjaga hati memang caranya adalah dengan banyak-banyak berzikir. Dan Al-Quran itu adalah salah satu zikir kita kepada Allah. Al-Quran itu zikrullah ya. Nah ini yang harus kita pahami. Dan kita gak usah zikir yang susah-susah kok Bu. Itu astagfirullahaladzim, subhanallah, seperti itu tuh sebenarnya untuk menghidupkan hati. Dan anak-anak kita memang kita harus ajarkan ya. Untuk apa? Untuk selain berzikir dengan zikir-zikir yang sederhana, mungkin dengan Asmaul Husna sendiri, mungkin hanya mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Kudus, itu harus dilakukan ya. Jadi kita minta anak-anak kita untuk berzikir dengan mudah dan tidak harus lama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akal. Nah, seorang muslim kalau misalnya ingin menjadi seorang yang Qur'ani, otomatis dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal pikirannya. Jadi apa yang nggak ada di Al-Quran ya berarti kita anggap bukan hukum ya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh para ulama, di dunia itu hanya ada 2 ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu yang berdasarkan pada zon
seperti ilmu biologi, fisika, kimia, itu ilmu zon. Ilmu zon, kenapa ilmu zon? Karena dia akan berubah seiring dengan perkembangan teorinya sendiri. Jadi misalnya teori yang dulunya, misalnya matematika atau misalnya ilmu tentang ini aja astronomi ya. Dulu itu kan dibilang bumi itu bukan bulat ya, tapi bumi itu datar gitu. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan ilmu itu sendiri akhirnya ditemukan teori bumi itu bulat gitu. Dan kemudian dengan teori John Locke tadi, teori John Locke itu tentang tabula rasa dalam psikologi. Ternyata di Al-Quran itu ditolak mentah-mentah gitu. Dan akhirnya ternyata memang di Al-Quran itu anak itu bukan seperti kertas putih, tapi anak itu sudah membawa potensi masing-masing di dalam dirinya. Nah kemudian yang ketiga adalah fisik. Anak-anak generasi Quran ini adalah anak-anak yang fisiknya, baik itu lidahnya, kemudian perbuatan-perbuatannya, baik yang dilakukan oleh tangan dan kakinya, itu adalah hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi memang harus terpadu antara hati, akal, dan kemudian fisik. Jadi dari lisan dan lidah itu keluar kalimat-kalimat yang baik, seluruh anggota tubuhnya diarahkan untuk kebaikan. Itu adalah generasi Quran. Tapi memang tidak mudah gitu. Jangan kemudian kita bilang, oh saya untuk menjadikan anak saya generasi Qurani, maka saya akan langsung masukkan ke pesantren hafiz gitu kan, misalnya agar dia bisa jadi hafiz. Tidak juga seperti itu gitu. Karena hafiz itu kan artinya sendiri bukan menghafal, tapi menjaga. Meskipun hanya hafal satu surat pun, surat Al-Ma'un misalnya, tapi benar-benar dijaga, diramalkan dengan baik, maka dia sudah menjadi hafiz. Karena dalam sejarah Islam pun Abdah bin Abdurrahman, seorang hafiz Quran, meninggal dalam keadaan murtad kafir. Dan itu terjadi. Karena itu saya bilang, yang namanya hafiz itu menjaga. Jadi anak ibu, kalau misalnya hafalannya itu gak nambah-nambah gitu ya, itu aja, gak apa-apa bu. Yang penting dia bisa menghafalkan dengan baik artinya apa, dan kemudian mengaplikasikan dengan baik. Misalnya seperti surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu kan kita disuruh untuk menyantuni anak yatim, mengasihi orang miskin, dan bersedekah gitu kan ya. Nah itu dilakukan dengan baik oleh anak-anak kita. Dia memiliki kesadaran untuk berbagi, dia berempati, kemudian dia suka memberi, kemudian dia menyisihkan hartanya, harta yang baik tentunya untuk hal-hal yang baik. Itu berarti dia sudah menjadi seorang hafiz. Jadi jangan berpikir bahwa hafiz itu harus hafal 30 juz itu enggak. Karena seorang hafiz juga pun, yaitu kisah Abdah bin Abdurrahman, bagaimana seorang penghafal juz 30, bukan juz 30 ya, 30 juz ya, penghafal 30 juz, seorang mujahid, tapi ternyata meninggal dalam keadaan kafir dan murtad. Nah, kita benar-benar harus menjaga hati kita ya. Yang muqallibal qulub sabit qalbilah, dan itu benar-benar doa yang harus kita minta dalam setiap salat kita, agar ditetapkan kalau begitu iman kita kepada Allah. Karena memang hidayah itu takut ya budaya kalau misalnya sampai Allah cabut hidayah kita. Kemudian tantangan pengasuhan di era milenial itu apa sih sebenarnya? Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah paradox of choice. Paradox of choice ini maksudnya adalah begitu banyak informasi yang hadir, begitu banyak pilihan-pilihan pengasuhan yang hadir, itu membuat ibu itu bingung. Saya harus pakai teorinya siapa ya, gitu kan? Kayak hari ini ada drone parenting, ada sandwich parenting, kemudian ada helikopter parenting, ada airplane man, kemudian ada tiger man, mana yang mau saya pakai? Semua teori itu menawarkan metode-metodenya sendiri, semua ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tapi kalau saran saya adalah ya pakai aja yang disarankan oleh Rasulullah karena kita orang Muslim ya. Maka teorinya pakai aja teori yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu bisa kita baca di buku-bukunya Syekh Jamal, Parenting Nabawi ya. Dan juga di buku dari Dr. Nasruwan, Tarbiyatul Awlatul Islam. Jadi gak usah bingung dengan teori-teori parenting yang begitu banyak bertebaran ya. Karena di Islam itu sebenarnya kita sudah punya gitu. Dan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena saya tadi bilang ada ilmu zon, ada ilmu qat'i, yaitu ilmu yakin itu sendiri. Ilmu qat'i itu adalah ilmu-ilmu yang memang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah dinamika zaman. Dinamika zaman ini maksudnya adalah teknologi itu sendiri.
Kemajuan teknologi hari ini membuat anak-anak kita itu berada di era digital yang sangat luar biasa, yang kadang-kala orang tuanya juga nggak paham. Mereka berada di dunia augmented reality, mereka berada di dunia yang virtual reality. Dan ini sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa mereka kuasai dan orang tuanya baca. Nah ini yang memang benar-benar harus kita pahami gitu. Ini yang terjadi hari ini. Dan kita tidak bisa memungkiri. Kemudian ada karakteristik dari generasi alpha itu sendiri yang cenderung mudah bosan, tapi juga kreatif, dan mereka itu biasanya maunya jalan pintas. Jadi anak-anak hari ini itu adalah anak-anak yang cerdas, pintar, tapi tidak kenal proses. Anak-anak hari ini karena semuanya mudah. Mereka mau cuci baju tinggal cemplungin ke mesin cuci, mau cuci piring tinggal cemplungin ke dishwasher gitu kan. Kemudian mau makan tinggal GoFood gitu kan. Jadi prosesnya itu mereka nggak ada. Kalau orang tua kita dulu kan kita melihat ya bagaimana mereka itu mulai mencuci baju, menyetrika, itu prosesnya sangat panjang dan lama. Hari ini kita habis cuci baju masuk mesin cuci langsung telepon laundry diambil, kemudian selesai sudah wangi tinggal masukin lemari. Dan itu pun kadang-kadang untuk masukin lemari pun juga masih adik bajunya tinggal masukin lemari, tolong dimasukin. Itu ada prosesnya dicampur sembarangan masuk gitu. Karena memang hari ini anak-anak kita itu tidak kenal proses. Makanan pun begitu. Ada bumbu jadi, tapi sudah cukup rumah muda ya. Jadi prosesnya seperti apa? Pokoknya masak lode itu piye? Terus tuku bumbu lode, beli terong, beli kacang panjang, misalnya kayak gitu beli terongnya, udah campur jadi satu, kasih bumbunya oleh sehari gitu. Jadi kita nggak paham juga gitu. Harus diapain ya lode ini? Pakai bumbu apa? Pakai kunyit apa enggak? Pakai jahe apa enggak? Pakai laos apa enggak gitu. Nah itu yang tidak dipahami oleh anak-anak ini, karena memang prosesnya nggak ada. Dan mereka juga kalau misalnya memang nggak diajari proses, ya mereka juga bingung melipat baju itu seperti apa gitu. Makanya kan kalau misalnya di sekolah-sekolah ini ya, dari sekolah ini Ustazah, mungkin pelajaran melipat baju itu juga salah satu yang memang harus diajarkan untuk melatih motorik halus. Karena melipat baju itu ternyata untuk beberapa anak itu membuat mereka itu stres memang. Nggak bisa memang melipat baju itu. Jangan kan anak ibunya juga stres gitu. Kemudian lifestyle sendiri ya, dan tuntutan kehidupan ini sendiri. Jadi gaya hidup yang ada sekarang, kemudian tuntutan kehidupan di mana ayah ibu itu harus bekerja gitu. Kemudian sandwich generation yaitu di mana ada ayah, ada bapak, ada ayah, ada ibu, ada anak, masih ada kakek, ada nenek, bahkan masih ada buyut gitu. Itu kan tumpukan ya, yang itu kita kenal dengan sandwich generation. Jadi misalnya kayak kita pikir keluarganya Atta Halilintar, keluarganya Aurel ya, terutama yang masih lengkap. Aurel itu ada buyut, ada Krisdayanti itu kakek neneknya si Amina ya. Kemudian ada iya, jadi memang harus ngikuti, ibu saya juga harus ngikuti begitu. Jadi ada neneknya, dari ibunya Krisdayanti sendiri sama anak itu jadi kakek nenek. Kemudian ada orang tuanya, kemudian masih ada Amina gitu. Nah Aurel ini lah second generation, karena dia harus ada yang diasuh, mungkin nanti harus menjaga bapak ibunya, tapi dia bapak ibunya mungkin apa, dia juga harus jaga neneknya, buyut dari si Amina itu, tapi dia di lain sisi juga harus menjaga Amina gitu agar hubungannya itu bagus. Nah fenomena sandwich generation ini kalau misalnya punya uang mungkin gak masalah ya, tapi kalau misalnya biasa hidupnya pas-pasan aja itu jadi masalah. Jadi masalah banget gitu. Nah ini yang memang harus kita pahami gitu, bahwa sandwich generation yang terjadi hari ini itu membuat anak-anak, membuat orang tua hari ini itu juga punya tuntutan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka yang istilahnya dulu cukup mungkin ya, ayah saja bekerja, sekarang ibunya mungkin aku coba bekerja agar lebih cukup nanti untuk biaya anak-anak, untuk biaya ini macam-macam lah ya. Jadi memang tuntutan zaman itu sendiri yang membuat dinamika pengasuhan itu mengalami beberapa kendala, dan ini memang harus kita pahami. Jadi hari ini dengan banyaknya
psikologi, teori-teori pengasuhan, yang ingin saya sampaikan adalah selama teori itu tidak ada di Al-Quran dan selama teori itu tidak berdasarkan hadis Rasulullah, ya sudahlah, nggak usah diikutin gitu. Karena memang yang mutlak itu kebenaran Al-Quran gitu. Kalau saya mah gampang ya, didik anak itu bagi saya itu pokoknya di Al-Quran dan hadis nggak ada, ya nggak usah ngeyel-ngeyel banget juga gitu. Dan saya juga nggak butuh istilahnya anak-anak saya harus pintar gini-gini, enggak. Yang penting bagi saya anak-anak saya itu tahu Allahnya, kemudian tahu bagaimana mereka bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dan kemudian mereka mampu memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Tapi ternyata dengan saya bersikap seperti itu, dengan saya on the track pada pengasuhan saya, anak-anak saya itu sudah paham bahwa tugas mereka adalah sebagai hamba Allah dan memberikan kebermanfaatan. Itu kan misi hidup di dunia itu kan adalah kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi menjadi abdulnya, menjadi hamba Allah, yang mana kita punya dua tugas sebagai pribadi, yaitu sebagai basirah wa nadhirah itu sendiri, yaitu pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan kemudian untuk misi komunalnya adalah sebagai rahmatan lil alamin itu sendiri dan sebagai khalifatul fil ardh. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi selama anak kita itu paham itu, insya Allah Allah jaga. Mau apa sih itu kita gitu loh, istilahnya kan begitu kan. Mau kehidupan yang seperti apa? Toh nanti akhir-akhirnya tetap akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang terbaik harusnya. Makanya saya bilang mendidik anak itu mulailah dari akhir. Akhir yang seperti apa? Begin from the end. Mau yang seperti apa? Mau di surga Allah atau mau di neraka Allah? Kalau mau di surga Allah berarti pilihannya seperti apa? Kalau mau di neraka Allah berarti pilihannya seperti apa? Nah itu yang harus benar-benar kita pahami. Dan mengasuh anak milenial itu memang untuk memahami hal-hal berikut ini ya. Yaitu yang pertama adalah nurturing itu sendiri. Nurturing adalah ilmu mengasuh ya, ilmu mengasuh, ilmu membesarkan, kemudian bagaimana mengembangkan afeksi kepada anak. Ini adalah hal-hal yang memang harus kita pahami. Nurturing itu kan mengasuh, nurturing itu ya ngomong gitu loh, nurture ya, jadi ngomong. Jadi kita itu pada anak-anak kita itu hari ini itu adalah harus benar-benar paham gitu potensi-potensi mereka itu seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan mereka itu seperti apa, kita juga harus pahami dengan baik gitu. Jadi pada waktu kita mengasuh anak-anak kita, jangan kita itu noleh pada kelemahan-kelemahan anak-anak, tapi menolehlah kepada kelebihan-kelebihannya. Kadang-kadang kita kalau lihat rapot anak-anak itu, yang sering kita lihat adalah nilai-nilai yang jelek, tapi kita lupa melihat nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang baik. Jadi misalnya pada waktu anak-anak rapot yang dilihat langsung itu, matematikanya mau dapat sekian, IPA-nya mau dapat sekian gitu ya. Kemudian bahasa Inggrisnya mau dapat sekian gitu. Ngapain Bu lihat nilai-nilai seperti itu? Kenapa kita nggak mencoba melihat nilainya yang paling bagus di mana ya? Oh nilainya yang bagus ternyata misalnya di bahasa Indonesianya, misalnya di PKN-nya, ataupun misalnya di IPS-nya gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Setiap anak itu punya potensinya masing-masing kok Bu, dan tidak semua anak kan harus pintar eksak gitu kan. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu anak-anak yang bukan anak-anak eksak ya masalah juga. Toh hari ini dunia kerja itu adalah dunia yang memang sangat luas ya. Anak-anak bisa menciptakan peluangnya sendiri, anak-anak bisa menciptakan kesempatannya sendiri, asalkan mereka itu teroptimalkan potensinya. Jadi misalnya hari ini kita melihat kok anak saya gak terlalu bagus ya matematikanya ya, mungkin memang dia gak punya bakat di matematika itu gak ada masalah. Mungkin dia punya bakat di bidang yang lain. Anak-anak seperti seorang pengacara kan juga butuh kan bakat di matematika gitu. Seorang penyiar yang baik, kemudian seorang pembicara yang baik, juga kan gak butuh kan matematika yang terlalu sampai rumusnya yang macam-macam gitu. Jadi hari ini apa yang menjadi kompetensi anak-anak kita itu observasi, eksplorasi. Masalahnya kadang-kadang kita sendiri suka nggak tahu bakat anak saya itu apa, dan akhirnya yang terjadi adalah suka tanya sama gurunya, Ustazah bakat anak saya apa ya? Seharusnya yang tahu bakatnya anak ini gurunya atau ibunya sih? Menurut ibu gurunya ibu, guru
itu gurunya, anak saya kira-kira bakatnya apa? Bakat nari gitu kan, bakat nyanyi gitu, itu yang ditanyain. Kemudian yang kedua adalah MJJ. Kemudian MJJ ini adalah maksudnya anak-anak itu dengan kita itu harus terikat dengan baik. Jadi jangan sampai kita di rumah itu dekat secara fisik tapi secara psikisnya tidak dekat. Nah itu yang terjadi hari ini. Jadi bagaimana kita membentuk bonding dengan anak-anak, bagaimana kita mengembangkan afeksi dengan anak-anak itu adalah sesuatu yang memang butuh tantangan hari ini. Karena anak hari ini juga lebih asik dengan gadgetnya, dan orang tua juga lebih asik dengan gadgetnya. Jadi ini butuh tantangan tersendiri. Karena untuk anak-anak zaman sekarang ibu itu sering mengeluh begini, Bu, anak saya sudah SMP, tapi susah sekali ya saya ajak komunikasi. Kadang-kala saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Itu yang terjadi. Jadi kalau hari ini kita masih punya anak kecil, belum punya anak yang besar, kalau dia suka tanya, dia bawel, dia cerewet, menurut ibu, nikmati saja Bu. Karena mungkin nanti dia akan tumbuh menjadi pribadi yang akan mencari identitasnya dan kemudian dia menentukan akan seperti apa aku. Anak saya yang nomor 3 itu dulu adalah anak yang sangat suka ngomong, laki-laki, suka ngomong, ceria, kemudian sangat ekspresif. Itu masa kecilnya. Sampai dia itu di Muhammadiyah itu di ABA ya, di ABA itu kalau lomba percakapan itu dulu sampai kabupaten dia menang gitu, untuk lomba percakapan untuk masih usia TK. Tapi saat dia sudah beranjak besar dan menjadi pemuda, dia itu tahu bagaimana harus bersikap gitu. Jadi hari ini dia itu bukan lagi menjadi anak yang sangat ekspresif itu enggak, tapi anak yang sangat berhati-hati sekali. Bahkan untuk menanggapi ataupun merespon sesuatu itu menurut saya untuk seorang anak laki-laki itu terlalu sopan. Karena dia itu kalem banget akhirnya. Saya juga bingung gitu sama yang nomor 3 ini. Padahal dulu anaknya sangat ekspresif gitu. Hari ini itu kalau misalnya saya nyuruh apa, jadi jawabannya itu begini. Adik bunda minta tolong ini ya gitu. Kalau kakaknya kan, iya bunda nanti ya gitu. Kalau dia itu, iya bunda nanti ya gitu. Iya bunda, iya. Jadi informasinya yang dia pakai pun itu beda. Jadi saya sampai begini ya. Anak ini dulu adalah anak yang sangat ekspresif sekali. Kalau marah itu pintu itu digandeng sampai buat gitu. Tapi ternyata hari ini dia anak yang sangat-sangat bisa nahan emosinya. Kalaupun misalnya saya marahi, dia itu akan diem, benar-benar diem. Dan kemudian dia ngerti, diam. Terus kemudian aku minta maaf ya, seperti itu. Nah itu perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Jadi anak kita yang hari ini itu yang suka ngomong, yang suka bicara sama kita, dinikmati aja karena belum tentu itu akan terjadi sampai dia besar. Siapa tahu bahkan kalau dia sudah besar malah berubah gitu, berubah perilakunya. Itu yang terjadi. Nah kemudian yang ketiga adalah struktur ya. Jadi pada waktu kita mengasuh anak-anak kita ada beberapa hal yang memang harus kita tata dengan benar. Jadi bagaimana kita ngajari life skill kepada dia. Life skill itu sangat penting ya bunda ya. Jangan sampai anak-anak kita itu sudah SMP ternyata belum bisa nyapu. Itu yang banyak terjadi. Anak-anak SMP hari ini ternyata waktu dikasih tugas piket di kelas banyak juga yang tidak bisa nyapu ternyata. Dan kemudian struktur ini tidak hanya terkait dengan melatih life skill ya, tapi juga bagaimana mereka itu mengembangkan pola berpikir kritisnya. Karena pada waktu anak sudah berusia 7 tahun ke atas, pada saat mereka sudah berusia tamyiz, mereka sudah kita pahamkan bahwa di usia 7 tahun kamu sudah bisa membedakan benar, buruk, mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak boleh kamu lakukan. Itu di usia 7 tahun. Kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu anak-anak masih di masa tubulah. Mereka itu cara berpikirnya masih cara berpikir yang logis, tapi logikanya yang dipakai logika orang dewasa. Dan mereka itu hanya sekadar ikut-ikutan. Jadi logika orang dewasa pun mereka itu juga benar-benar tidak paham. Jadi masih ikut-ikutan, masih niru gitu. Makanya kenapa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa peniruan yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah challenge ya.
itu sendiri. Nah ini yang memang menjadi tantangan kita. Nah, lalu kemudian apa sih gitu kan keterampilan yang sangat penting dimiliki untuk generasi Qurani kita? Kalau dia sudah bagus akhlaknya, dia sudah hidup berdasarkan pedoman pada Al-Quran, kemudian dia memahami bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, maka yang harus dia pelajari nantinya untuk kehidupannya nanti adalah bagaimana dia mampu mengembangkan komunikasinya, baik itu melalui public speaking dan juga melalui kemampuan dia melakukan presentasi. Nah ini memang menjadi masalah yang sangat luar biasa ya, keterampilan berkomunikasi. Anak-anak kalau misalnya tidak pernah kita ajarkan untuk mengembangkan komunikasi yang baik, otomatis mereka cenderung tidak percaya diri, juga kesulitan dalam mengembangkan komunikasi. Dan anak-anak yang jarang membaca, anak-anak yang literasinya tidak bagus, otomatis mereka juga akan kesulitan dalam mengembangkan public speaking dan presentasi. Padahal presentasi ini wajib dikuasai anak-anak kita hari ini. Kenapa? Karena sekolah hari ini itu selalu menuntut adanya kerja kelompok presentasi. Itu yang dilakukan oleh sekolah-sekolah hari ini. Ada banyak lomba-lomba pidato, ada banyak lomba-lomba ceramah seperti itu ya yang dilakukan oleh banyak sekolah. Tujuannya apa? Yaitu untuk melatih kemampuan public speaking dan presentasi dari anak-anak. Kemudian yang kedua adalah time management, kemampuan untuk mengatur waktu. Jadi jangan sampai kita itu cenderung sibuk tapi tidak produktif. Kita sibuk, kita itu benar-benar produktif apa enggak gitu? Atau kita hanya cenderung menyibukkan diri tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi beda ya, orang sibuk sama produktif. Kalau orang sibuk, sibuknya itu belum tentu produktif. Bisa saja dia sibuk rumpi, bisa kan? Bisa saja dia sibuk